dengan Ibu di mata pelajaran tematik. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Kita mulai berdoa, mulai. Selesai. Nah, gimana hari ini? Hadir semua nggak? Ibu harap walaupun dalam keadaan daring, Ibu harap kalian semua hadir dan mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberitahu mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini bertema kebahagiaanku, yang mana subtemanya itu adalah aku dan lingkunganku. Oke, sebelum itu Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian akan memahami mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam lingkungan masyarakat. Kalian juga akan memahami fungsi-fungsinya, kalian akan memahami cerita rakyat, kalian juga akan memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya pembelajaran hari ini itu kita ada diskusi, yang mana diskusi ini akan membagikan kelompok. Dikarenakan kita pembelajaran daring, ya udah kita batasi, yaitu kita hanya berdiskusi individual tanpa membagi kelompok. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran ini, dan jangan lupa kalian buka buku di halaman 107 itu mengenai cerita rakyat. Nah, kalian baca cerita rakyat itu agar kalian memahami dari isi cerita rakyat tersebut. Oke, kita langsung ke materi. Nah, manusia ini selain makhluk individual, manusia ini juga termasuk makhluk sosial. Mengenai makhluk sosial ini, dia tidak akan terlepas atau terpisah dari masyarakat. Manusia merupakan bagian kehidupan di dalam makhluk sosial, dan kumpulan manusia-manusia ini dikenal dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai makhluk sosial, manusia ini tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan manusia itu saling bergantungan untuk melancarkan kehidupan di dunia ini. Nah, di dalam kehidupan sosial ini banyaknya keanekaragaman atau keunikan dari kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Nah, kebudayaan ini juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, kebudayaan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai identitas di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sarana untuk penyaluran ekspresi perasaan. Dan yang ketiga, pembedaan utama antara manusia sebagai makhluk berbudi leluhur dengan hewan yang tidak mempunyai akal. Yang keempat yaitu acuan yang dipegang teguh untuk dikembangkan secara kelompok dari generasi ke generasi. Yang kelima yaitu perwujudan nilai dan norma sosial. Yang keenam, membantu memenuhi kebutuhan hidup sosial. Yang ketujuh yaitu pembentukan kontrol sosial dan tata tertib di masyarakat. Yang kedelapan yaitu melahirkan teknologi. Nah, untuk contoh dari kebudayaan-kebudayaan di masyarakat itu kita mengambil contoh yaitu kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah Jambi. Yang salah satunya itu adalah kebudayaan tari daerahnya, yaitu ada tari Sekapur Sirih, yang mana tari Sekapur Sirih ini bakalan digelar pada saat acara persembahan, yang mana mempersembahkan tamu yang datang ke daerah Jambi itu menggunakan tarian Sekapur Sirih, yang mana tamu ini akan memakan kapur sirih. Nah, itu ciri khas dari daerah Jambi. Nah, oke, kita sudah membahas mengenai lingkungan hidup dan juga kebudayaan. Selanjutnya itu juga tidak terlepas dari lingkungan, yaitu norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.
Oke baik, norma secara hakikat adalah kaidah atau petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Salah satu jenis norma di masyarakat yaitu norma kesopanan. Norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat. Norma ini berlaku di dalam masyarakat itu dengan aturan tidak tertulis, dan tujuan norma ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat. Norma juga dibuat agar jika terjadi perbedaan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan terjadinya perselisihan, konflik maupun perpecahan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai lingkungan yang mana terdiri dari kebudayaan, lingkungan masyarakat, kehidupan sosial maupun norma-norma di dalam masyarakat. Nah, untuk mengenai pembelajaran tadi, apakah anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan atau membingungkan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Nanti Ibu tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, baik, untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kepribadian seseorang. Yang mana dengan lingkungan ini, lingkungan yang baik itu akan memberikan pembelajaran baik untuk seseorang, sedangkan lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang berbalik lagi dari kebaikan. Nah, untuk dari itu adanya lingkungan, maka dari itu kita harus mencintai lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan kita agar apa kebudayaan-kebudayaan dan norma-norma yang ada di masyarakat itu akan terjaga dengan baik. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ruang yang membuat kita melakukan pembelajaran daring. Maka dari itu Ibu harap anak-anak semua menjaga kesehatannya agar rantai penyebaran COVID-19 ini terputuskan. Gitu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, Ibu tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.